warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai saat ini. Perkenalkan, saya Eliza SSTMPH, dosen Poltekkes Kemenkes Aceh jurusan Kebidanan pada prodi Kebidanan Aceh Utara dengan nomor induk dosen 3411127601. Telah melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan secara mandiri pada tahun 2022 dengan judul Hubungan Sikap Ibu dan Konseling Ibu Nifas tentang Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir dengan Perilaku Mencari Pertolongan pada Fasilitas Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Samudra, Kabupaten Aceh Utara, dan telah terpublikasi di salah satu jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud. Masa neonatus 28 hari pertama kehidupan merupakan masa paling kritis bagi kelangsungan hidup seorang anak. Di akhir periode neonatal dan selama 5 tahun pertama kehidupan, penyebab utama kematian adalah pneumonia, diare, cacat lahir, dan malaria. Bayi meninggal dalam 28 hari pertama kelahiran, menderita kondisi dan penyakit terkait dengan kurangnya perawatan berkualitas saat lahir atau perawatan dan pengobatan terampil segera setelah lahir dan pada hari-hari pertama kehidupan. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya adalah program MTBS sebagai pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar dengan peningkatan kualitas tata laksana secara terpadu. Namun, terlepas dari ketersediaan intervensi di fasilitas kesehatan, perilaku ibu untuk mencari pengobatan untuk penyakit neonatal dan bayi baru lahir masih tidak memadai. Di sebagian besar masyarakat Indonesia, mencari perawatan tidak hanya melibatkan pasien tetapi juga keluarga, teman, dan anggota komunitas lainnya sebelum mereka mencari bantuan medis. Kebanyakan dari mereka akan mengobati tersendiri termasuk dengan antibiotik. Modalitas intervensi yang berfokus pada konseling yang dilakukan bidan pada ibu nifas atau pengasuh tentang gejala penyakit yang paling umum pada bayi baru lahir dan bayi muda, terutama selama tindak lanjut antenatal care atau postnatal care, sangat penting untuk mempengaruhi perilaku orang tua atau ibu nifas atau pengasuh dalam mencari pertolongan pada saat anak sakit. Beberapa ibu nifas atau pengasuh melaporkan bahwa sebagian besar dari mereka membawa bayi baru lahir dan bayi mereka yang sakit ke fasilitas kesehatan mungkin bukan praktek mereka secara nyata, tetapi bentuk respon secara sosial dari orang-orang terdekat ibu nifas atau pengasuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sikap ibu dan konseling ibu nifas tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir dengan perilaku mencari pertolongan pada fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Sikap ibu mempengaruhi ibu dalam bertindak. Ibu yang bersikap positif terhadap tanda bahaya bayi baru lahir menyebabkan ibu segera membawa bayinya yang sakit ke fasilitas kesehatan untuk segera diberikan penanganan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bayinya. Modalitas intervensi yang berfokus pada konseling ibu atau orang tua atau pengasuh tentang gejala penyakit yang paling umum terjadi pada bayi baru lahir dan bayi muda, terutama selama tindak lanjut antenatal care atau postnatal care. Hubungan sikap ibu nifas dan konseling yang dilakukan bidan tentang tanda bahaya bayi baru lahir merupakan faktor terpenting untuk terbentuknya perilaku ibu untuk segera membawa bayinya yang sakit ke fasilitas kesehatan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional dengan pendekatan cross-seksional, di mana populasi pada penelitian ini adalah ibu-ibu nifas sejumlah 76 ibu nifas yang mempunyai bayi usia 0 sampai 6 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dari hasil penelitian diperoleh perilaku ibu yang membawa atau mengobati bayi dengan tanda bahaya atau kondisi sakit ke fasilitas kesehatan berasal dari ibu yang mempunyai sikap positif dan berasal dari ibu yang hanya memperoleh konseling tentang kesehatan bayi saat kunjungan nifas yang dilakukan oleh bidan. Hal ini menunjukkan baik sikap ibu maupun konseling yang dilakukan oleh bidan mempunyai hubungan terhadap perilaku ibu dalam mencari pertolongan pada anak dengan tanda bahaya pada bayi baru. Sikap ibu nifas dan konseling yang dilakukan oleh bidan tentang tanda bahaya bayi baru lahir ataupun kondisi bayi sakit merupakan faktor terpenting untuk terbentuknya perilaku ibu
sehingga ibu mau membawa bayinya segera ke fasilitas kesehatan jika mendapati adanya tanda bahaya ataupun kondisi sakit pada bayi baru lahir. Demikian, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.